Terus kalau udah mewakafkan harta, apa yang kita dapat? Ya pahalanya untuk ibu kita. Ya kita dapat apa? Birrul walidain. Meskipun sudah meninggal, tetap dapat pahala birrul walidain. Gak ada ruginya. Ya, tetap mencintai orang tua meskipun orang tua kita sudah meninggal. Aki, Iya. kenapa Aki senyum-senyum aja? Ya suka ini teringat sama orang tua gitu. Iya. Ingat Ki, Iya. sama Abi juga rasanya mungkin ada pernah kata-kata Ya, ke orang tua. Iya, ingat kalau memarahin Aki waktu nakal gitu. Terus? Oh, kamu itu jangan nakal gitu, bandel gitu. Waktu kecil. Nanti terasanya kalau udah nggak ada saya sambil ngejewer gitu. Sambil dijawab. Makanya gini, maksudnya orang tua itu mengingatkan kamu itu yang rendah hati pada orang tua. Iya. Gitu. Jadi kita bersikap rendah hati, hormat dan penuh kasih sayang. Ya, di samping mendoakan tadi. Sebetulnya itu doa ya supaya kita rendah hati. Iya. Bisa Aki? Bisa. Insya Allah. Abi, Alhamdulillah, Dek Amin kenapa saya? iya ini Amin sama kawan-kawan yang lain takut Abi kelupaan. Tadi katanya mau nyeritain satu kisah itu loh, Bi. Kisah anak yang apa? Yang tertutup. Kisah. Bahwa. Itu ya? Sebetulnya banyak kisah yang ingin Abi sampaikan ya. Nih, ingat-ingat nih kisah ini. Bagus banget nih ya. Kisah tentang Uwais ya. Uwais bin Al-Qarni, bin Amir Al-Qarni. Dia anak yang sangat dicintai oleh ibunya. Tapi dia tuh suka miskin gitu loh. Bisa menjadi orang kaya, tapi dia suka miskin dengan apa supaya bisa senantiasa berbakti pada ibunya. Kenapa? Ibunya sakit. Lumpuh apa ya? Gitu. Ingin pergi haji. Iya. Coba. Ya mungkin bisa aja nggak pakai biaya. Kenapa? Jalan kaki. Dari Yaman. Jauh itu. Dari Yaman ke Mekah. Nah ketika setelah menjawab bahwa baik ibu. Kemudian apa? Al-Qarni memelihara anak kambing. Di mana? Di kandang. Kandangnya di mana? Di bukit. Ini orang melihara anak kambing di bukit. Ya, pagi-pagi gendong anak kambing itu turun. Makan di tempat gembalaan. Sambil dia mengaji dan sebagainya. Udah kenyang di waktu sore dia naik di pundaknya, bukan suruh jalan, ya. Digendong sampai ke kandang. Berat itu. Orang-orang bilang gila ini. Gila anak ini. Tapi ya mau diceritain apa? 6 bulan. 6 bulan kan lama itu. Fisiknya kuat. Nah kemudian dia pamit. Sama teman-temannya. Pamit. Aku mau pergi haji. Oh, jadi selama ini kamu gendong. Itu nanti mempraktekkan menggendong ibunya gitu. Latihan. Luar biasa ini, pergi haji ceritanya, umrah, haji, umrah, tawaf, di sana syair. Pokoknya ritual haji selesai. Pulang. Nah, berapa tahun kemudian dia minta izin sama ibunya. Ingin bertemu dengan Rasulullah. Ke Mekah. Kalau tidak salah itu sedang perang Tabuk ya, Rasulullah sedang berangkat perang Tabuk. Kan lama itu. Perang Tabuk 6 bulan apa ya? Rasulullah pergi, nggak ketemu. Akhirnya Al-Qarni ini menyampaikan keinginannya bertemu Rasulullah kepada sahabat. Sampai kalau nggak salah Al-Qarni ini juga dianggap sahabat. Padahal kita tahu sahabat itu orang yang bersama Rasulullah, ikut berjihad bersama Rasulullah gitu ya. Melihat Rasulullah itu. Paling tidak berjihad 2-3 kali bersama Rasulullah. Tapi Al-Qarni ini nggak pernah ikut. Ada yang menggolongkan Al-Qarni ini golongan tabi'in. Dia bertemu dengan sahabat tapi tidak bertemu dengan Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Ya, Ki, setelah mendengar uraian sahabat bahwa ada orang datang ke sini, Aisyah ya, menceritakan kepada Rasulullah bahwa ada pemuda ke sini ingin bertemu dengan Rasulullah. Diceritakan bla 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 bla. Oh, kata Rasulullah, dia bukan sekedar manusia, dia penghuni langit. Manusia tapi dia penghuni langit. Siapa itu? Ahli surga. Kenapa? Karena hidupnya untuk berbakti kepada ibunya saja.
Jadi orang kaya bisa dia. Takut seperti Sa'labah barangkali. Sudah kaya lupa semuanya. Iya. Gitu. Ya. Bisa jadi Al-Qarni. Insya Allah. Ganteng loh. Ganteng. Montok juga bisa. Tua juga bisa. Iya. Apalagi Aiman ya. Nazar, Amin. Anak soleh nih. Gak pernah bermasalah karena selalu baca Quran. Gadis-gadis, ya kalau gadis-gadis mah taat sama orang tuanya aja. Kalau udah nikah taat sama suami, ahli surga. Amin. Cerita kedua, mau lagi? Iya. Bener nih. Iya. Al-Fadl, Al-Fudail. Dia itu katakanlah suka berdurhaka sama orang tua. Ibunya meninggal. Padahal dia tahu ibunya. Kalau bulan Ramadan, kalau bulan apa gitu, suka apa? Bersodakoh, berinfak. Nah di saat ibunya meninggal, Al-Fudail ini gemetaran. Ya Rasulullah datang ke Rasul. Mungkin Al-Fudail ini punya usaha, maju, dapat harta ya. Ya Rasulullah, biasanya ibuku itu mengabdi kepada Allah dengan bersedekah. Ya pokoknya cari pahala deh. Aduh aku teringat ibuku gitu. Apakah bisa pahala yang aku lakukan sampai kepada ibuku? Bisa kata Rasulullah. Aku mau mewakafkan sumur. Maksudnya gini, kata Rasulullah, buatlah sumur. Sumur apa? Sumur umum. Supaya sumur itu dinikmati orang lain. Jadi apa? Wakaf. Karena wakaf itu harta yang kembali menjadi milik Allah. Ikof, berhenti. Harta itu bukan milikmu lagi milik Allah. Siapa saja memanfaatkan sumur itu, mengalirkan pahala kepada orang yang berwakaf. Nah ini dia wakafkan untuk atas nama ibunya. Dikabul oleh Allah. Nah Al-Qarni itu seperti itu. Doanya, permintaan dan perbuatannya, permohonannya selalu dikabul oleh Allah. Nah, ceritanya Al-Fudail pun begitu. Mungkin dia anak durhaka, ingin membalas, menghilangkan dosanya atau membalas budi kepada ibunya sudah meninggal. Kemudian dia datang ke Rasulullah minta apa amal yang aku bisa beramal sampai kepada ibuku. Artinya ibuku beramal, bikin sumur. Gitu. Keutamaan yang tadi, ada 3 anak masuk gua tertutup batu. Tidak bisa menggeser batu. Akhirnya ketiganya memohon kepada Allah dengan amalnya masing-masing. Salah satunya itu beramal dengan berbakti kepada orang tuanya. Yaitu tadi seorang anak sudah punya anak. Sudah punya istri. Ya, membuat susu untuk kedua orang tuanya. Orang tuanya tidur. Anaknya pengen susu juga. Sebentar nak, ini untuk ibu. Ibu kan tidur, nenekku tidur, kakekku tidur. Ya tunggu saja sampai mereka bangun. Coba itu. Abel mau tanya,